Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Ya, Pak Yadi. Kali ini kita akan melakukan sesi coaching. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Yadi sampaikan nih dalam sesi ini? Ya, yang ingin saya sampaikan permasalahan yang saya hadapi selama ini. Mengikuti guru penggerak itu kadang waktu antara kegiatan di guru penggerak dengan kegiatan sekolah itu sering berbenturan, sehingga kadang tidak maksimal mengerjakannya. Begitu ya. Jadi antara guru penggerak dengan kegiatan di sekolah sering berbenturan, akibatnya kurang maksimal ya. Iya. Kemudian sesi kita coaching kali ini nih kurang lebih 15 menit ke depan, Pak. Kira-kira dalam waktu singkat itu apa yang ingin Pak Yadi dapatkan dari percakapan kita? Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga antara kegiatan guru penggerak dengan kegiatan di sekolah, kewajiban sebagai guru itu sama-sama terlaksana dengan baik. Baik, jadi Pak Yadi menginginkan solusi agar kegiatan guru penggerak dengan kegiatan kewajiban kita mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik, seperti itu ya Pak Yadi? Oh iya. Ya. Baik Pak Yadi, selama ini bagaimana nih perjalanan atau kegiatan guru penggerak dengan kegiatan di sekolah yang Pak Yadi alami? Selama ini sebenarnya beriringan, tapi kadangkala terutama itu sesi ruang kolaborasi itu berbenturan dengan jam mengajar, sehingga jam mengajar itu cenderung tertinggal ketimbang mengajar untuk mengikuti ruang kolaborasi. Iya, jadi kegiatan guru penggerak yang sangat mengganggu atau sering bertabrakan itu adalah ruang kolaborasi ya Pak? Iya. Kalau boleh diceritakan kegiatan ruang kolaborasi itu seperti apa Pak? Iya, kegiatan ruang kolaborasi itu kan kita melakukan meeting secara virtual dengan CGP yang lain, difasilitasi oleh fasilitator dari guru penggerak. Nah, jam pelaksanaannya itu sering berbarengan jam mengajar, karena sekolah kami itu pulangnya itu pukul 15.35, dan kadang saya juga mengajar pada jam-jam terakhir, jam siang sampai dengan pukul 15.35. Atau juga seandainya ruang kolaborasi itu dimulai pukul 15.30, maka saya mengambil inisiatif untuk meminta izin pulang duluan dengan sekolah supaya bisa mengikuti ruang kolaborasi di rumah. Kalau saya ikut ruang kolaborasi di sekolah, bisa kesorean pulangnya. Begitu ya. Kemudian kalau Bapak izin kemudian mengikuti ruang kolaborasi, bagaimana yang Bapak lakukan terhadap kegiatan mengajar itu? Ya, untuk mengisi kekosongan itu saya memberikan tugas kepada siswa. Ya. Oh iya, supaya kelas yang saya tinggalkan itu tetap kondusif. Ya, supaya tidak ada permasalahan nanti di siswa. Iya. Kemudian dari pihak sekolah nih Pak, apakah selama ini ada kendala seperti itu? Tidak ada, mereka mendukung semua, terutama kepala sekolah mendukung kegiatan guru penggerak. Baik. Tadi Pak Yadi sudah jelaskan bahwa kegiatan ruang guru penggerak yang sangat berdampak atau sering berbenturan itu adalah ruang kolaborasi. Kemudian Pak Yadi melakukan izin ketika mengikuti kolaborasi dari sekolahnya ya kan? Dan memberikan tugas. Kemudian
untuk kedepannya ini Pak Yadi, kira-kira apa nih yang solusi yang akan dilakukan Pak Yadi nih agar bisa beriringan tadi? Ya, solusi yang mungkin bisa dilakukan, koordinasi dengan fasilitator, bagaimana kegiatan antara ruang kolaborasi dengan kegiatan sekolah itu tidak berbarengan. Ya. Maka waktu yang paling fleksibel itu ruang kolaborasi itu saya nanti minta usulkan kepada fasilitator itu kalau bisa malam. Begitu ya. Jadi Bapak akan berencana untuk koordinasi dengan fasilitator untuk mengatur jadwal agar tidak berbenturan seperti itu. Yang Pak Yadi berikan solusi yaitu kegiatannya di malam hari ya. Iya. Nah, ruang kolaborasi yang terdekat kapan nih Pak akan dilaksanakan? Setengah bulan lagi Pak. Setengah bulan lagi ya? Iya. Kemudian untuk mengatur jadwal selama setengah bulan, kapan nih Pak Yadi akan berkoordinasi dengan fasilitator agar ruang kolaborasi ke depannya ini tidak berbenturan dengan jadwal mengajarnya Pak Yadi? Saya akan berkoordinasi dengan fasilitator mungkin 2 hari lagi pada saat jam kerja Pak ya. 2 hari Baik. lagi. 2 hari lagi ya? Iya. Oke. Baik Pak Yadi, kita sudah di akhir sesi nih. Dari percakapan kita selama kurang lebih 15 menit di belakang tadi, apa nih yang sudah Pak Yadi dapatkan dari masalah Pak Yadi tadi? Ya, dari percakapan tadi saya mendapatkan solusi, juga mendapatkan arahan dari coaching tentang bagaimana menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Iya, Pak. Apa solusinya tadi Pak yang akan Pak Yadi lakukan? Ya, solusinya berkoordinasi dengan fasilitator supaya jadwalnya tidak berbenturan. Seperti itu ya. Ya. Baik Pak Yadi, karena waktu kita sudah selesai, semoga solusi yang diberikan Pak Yadi tadi yang akan dilakukan koordinasi dengan fasilitator dapat membawa perubahan ke depannya sehingga kegiatan guru penggerak dengan kegiatan mengajar di sekolah tidak berbenturan dan bisa berjalan secara beriringan. Saya tunggu kabarnya Pak untuk minggu depan di pertemuan berikutnya, apakah sudah berhasil atau belum. Terima kasih Pak. Sekian Pak sesi coaching kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau refleksi dari saya ini, saya sebagai coach tadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, tentunya alur tirta yang saya lakukan sudah muncul di situ tadi. Itu. Kemudian yang masih perlu saya perbaiki adalah dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing ide-ide dari Pak Yadi tadi untuk memberikan solusi itu masih harus ditingkatkan terus seperti itu Pak. Kemudian yang saya lakukan tadi agar saya bisa tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh tadi adalah fokus kepada coach tadi. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang saya akan perbaiki tentunya adalah dalam melakukan alur tirta itu, kemudian untuk memperlancar alur tirta, saya akan melakukan memperdalam pemahaman saya tentang alur tirta dan juga menonton video-video contoh-contoh percakapan coaching. Itu refleksi diri saya menjadi coach di kali ini Pak.
Kalau dari Bapak sebagai coach, bagaimana perasaan Bapak selama mengikuti coaching tadi? Ya, selama mengikuti coaching tadi perasaan saya merasa terbantu ya terhadap permasalahan yang kita hadapi. Tapi terus terang untuk alur Tirta saya belum begitu memahami, karena memang membaca materinya juga masih begitu sedikit. Jadi perlu banyak latihan, juga perlu banyak pemahaman yang lebih lanjut supaya bagaimana menghadirkan dasar percakapan itu kita bisa hadir penuh dengan coaching. Ya, baik Pak. Jadi selama jadi coach perasaannya sudah sudah terbantu seperti itu ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak. Refleksi untuk sesi pertama, saya sebagai coach dan Bapak sebagai coach. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Pak Yadi. Apa kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat Pak, tapi ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Pak Yadi nih. Oh iya, ada permasalahannya. Memang saya lihat akhir-akhir ini Pak Wahyu lumayan sibuk ya. Banyak kegiatan yang dilakukan. Terlebih cuaca di tempat kita hujan, dingin. Nah, di antara kesibukan itu apa ini yang menjadi permasalahan dari Pak Wahyu? Jadi saat ini kan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 nih Pak. Iya. Nah, jadi kegiatan saya bertambah, selain kegiatan mengajar, ada tambah lagi kegiatan di guru penggerak tersebut. Dan permasalahan ini berdampak juga Pak. Jadi berkurangnya waktu untuk mempersiapkan pembelajaran di kelas. Jadi dengan berkurangnya waktu tersebut, saya itu mengajarnya masih hanya sebatas mengajar saja, menyampaikan materi begitu. Iya. Dampaknya anak-anak ini terkadang juga kurang semangat dalam menerima pembelajaran. Kurang berminat juga, seperti itu Pak. Oh, jadi permasalahan yang dihadapi sekarang ini karena kegiatan guru penggerak sehingga persiapan untuk mengajar itu terasa kurang maksimal Pak Wahyu ya? Benar Pak. Iya, sehingga juga berdampak dari kurang maksimal itu menyebabkan minat belajar siswa itu menjadi berkurang. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut, keinginan Pak Wahyu apa yang diinginkan dari kondisi yang sebenarnya? Nah, saya berusaha inginnya itu anak-anak itu bersemangat kembali dalam mengikuti pembelajaran saya ini Pak. Tidak ada yang bahkan ada yang tidur di dalam kelas, itu semoga tidak akan terulang kembali. Kemudian tidak lagi ada yang berbicara sendiri di dalam kelas sehingga mengikuti pembelajaran dengan baik. Kira-kira untuk mencapai harapan tersebut, apa ini yang bisa dilakukan? Yang saya rencanakan, yang pertama tentunya saya harus membagi waktu nih Pak. Membagi waktu ya, jadi bisa membagi waktu ketika mengerjakan tugas-tugas di guru penggerak dan juga mempersiapkan kegiatan pembelajaran di hari berikutnya, seperti itu, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian setelah saya bisa membagi waktu, saya akan merencanakan kegiatan seperti memberikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menarik, misalkan memberikan ice breaking, kemudian dengan metode-metode permainan atau game di dalam kelas, dan juga membuatkan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Itu yang saya rencanakan Pak. Oh gitu ya, jadi untuk menarik kembali minat siswa itu Pak Wahyu bisa membuat media
ice breaking, dan juga permainan-permainan ya. Iya Pak, seperti itu. Ya, dari kendala yang dihadapi selama ini kira-kira ya, apakah Pak Wahyu sudah menceritakan hal tersebut kepada orang lain, misalnya pihak sekolah? Selama ini sih paling dengan rekan guru di ruang guru itu Pak, saling bercerita seperti itu saja. Oh ya, apa tanggapan mereka Pak dari cerita tersebut? Saran mereka sih kepada saya ya dilakukan, bagi waktunya dengan baik seperti itu Pak. Kalau bisa dilakukan sedikit-sedikit, misalkan yang pertama memberikan ice breaking dulu, karena kan itu agak mudah itu Pak persiapannya dibandingkan dengan membuat media pembelajaran yang perlu waktu lebih panjang untuk membuatnya seperti itu. Oh iya, jadi solusi yang akan Bapak Wahyu lakukan untuk menarik kembali minat siswa itu misalnya adalah, yang pertama yang akan saya lakukan seperti saran rekan-rekan juga, saya akan melaksanakan ice breaking dulu Pak dalam waktu dekat ini di pertemuan berikutnya ini. Oke. Kapan itu kira-kira Pak? Di minggu depan Pak untuk pertemuan berikutnya. Untuk persiapannya mungkin bisa saya mulai dari hari ini Pak, nanti malam bisa saya lakukan. Oke Pak Wahyu, semoga dengan solusi yang Pak Wahyu rencanakan itu, pembelajaran di kelas yang Pak Wahyu bimbing itu akan kembali hidup, akan kembali semangat ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, tetap semangat Pak Wahyu, kita tunggu kabar baiknya ya. Baik Pak, nanti saya akan kabar. Kita sudah sampai pada sesi akhir dari cooking ini Pak Wahyu. Kira-kira dari percakapan yang sudah kita lewati, bagaimana perasaannya? Selama coaching tadi, saya merasa terbantu juga Pak, merasa senang mendapatkan ide pencerahan bagaimana meningkatkan minat belajar siswa yang selama ini berkurang begitu. Oke, baik ya. Semoga bermanfaat Pak Wahyu. Terima kasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yahdi, kita masuk ke refleksi lagi. Ya. Untuk Bapak sebagai coach tadi, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi Pak Yahdi? Iya, yang sudah berjalan dengan baik itu sudah sesuai dengan alur cerita ya. Dari percakapan itu sudah muncul tujuan dari cooking itu apa, terus sudah bisa mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Terus juga sudah ada apa itu ya? Rencana aksi. Ya, sudah ada rencana aksi kapan akan dilakukan untuk memperbaiki dan juga melaksanakan solusi tersebut, dan juga ada tanggung jawabnya dari Pak Wahyu. Baik. Nah, dari proses percakapan coaching kita tadi ya, saya berusaha untuk berada penuh di hadapan Kuci dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Supaya apa yang menjadi permasalahan dari Kuci itu bisa diserap oleh seorang cooking. Iya Pak. Saya rasa itu saja Pak. Kemudian yang perlu diperbaiki nih Pak dari Bapak. Yang perlu diperbaiki tentunya pemahaman tentang alur cerita, bagaimana step-step yang benar, dan juga bagaimana cara memunculkan pertanyaan yang berbobot supaya masalah yang dihadapi Kuci itu benar-benar tuntas. Iya. Kemudian untuk memperbaikinya, apa yang Bapak akan lakukan? Oke, untuk memperbaiki hal tersebut tentunya saya harus belajar lebih banyak lagi membaca teori atau konsep yang ada, juga menonton video tutorial bagaimana melakukan percakapan cerita. Oke.
Baik Pak, terima kasih atas refleksinya sebagai coach pada pagi hari ini. Kalau refleksi saya sebagai coach tadi, alhamdulillah merasa terbantu sekali dengan percakapan coach kali ini. Kemudian Bapak juga sudah melakukan alur tirta, memancing saya bagaimana menentukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Saya sudah mendapat solusinya, jadi alhamdulillah merasa terbantu dan merasa nyaman juga sih tadi percakapannya, tidak ada yang seperti dilabeli seperti itu. Oke, baik. Oke. Baik Pak Yadi, terima kasih. Kita sudah di akhir sesi juga, di sesi kedua ini. Baik, terima kasih Pak.